Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Ayu Lestari dengan NIM 18470410668 kelas PM01. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi atmosfer dan bagaimana atmosfer pada bumi dalam kehidupan kita. Nah, tahukah kalian apa itu atmosfer? Atmosfer bumi adalah campuran gas yang mengelilingi planet bumi. Selain memberikan kita gas untuk bernafas, atmosfer juga membantu bumi dapat ditinggali manusia atau makhluk hidup karena dapat melindungi kita dari sebagian besar radiasi ultraviolet. Istilah atmosfer berasal dari dua suku kata, yaitu atmos yang artinya uap atau gas dan sphaira yang artinya lapisan. Jadi, secara harfiah, atmosfer adalah berbagai macam gas yang menyelimuti bumi. Partikel-partikel gas yang mengisi atmosfer terdiri atas tiga kelompok, yaitu udara kering, uap air, dan aerosol. Adapun fungsi atmosfer bagi bumi dan dalam kehidupan, atmosfer memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama yaitu melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dan lapisan ozon. Sinar ultraviolet ini sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi. Yang kedua, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Yang ketiga, atmosfer juga menjadi media cuaca yang memengaruhi hujan badai, topan, angin, salju, awan, dan lain sebagainya. Yang keempat, memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernafas dan kebutuhan lainnya. Nah, adapun pengenalan efek rumah kaca. Secara umum, efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan oleh perubahan komposisi atmosfer yang menyebabkan sinar matahari tetap berada di atas bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna. Efek rumah kaca pertama kali dikenal pada masyarakat umum pada tahun 1824 oleh ilmuwan yang bernama Joseph Pollack. Ia pun mengatakan bahwa efek rumah kaca disebabkan oleh komposisi atmosfer. Apabila diartikan sesuai dengan proses dan akibat yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca, maka sebuah fenomena alam yang terjadi karena adanya pantulan sinar matahari yang melewati atmosfer bumi, yang disebabkan oleh berbagai zat yang ada di permukaan bumi. Nah, fenomena ini dapat mengancam kehidupan manusia dan merusak ekosistem, dan juga merusak keseimbangan lingkungan. Dan yang terpenting adalah fenomena ini juga dapat mengakibatkan pemanasan global dan yang hal mengerikan lainnya apabila fenomena ini tidak segera diatasi atau ditanggulangi. Adapun pengaruh efek rumah kaca. Faktor utama yang memicu terjadinya efek rumah kaca adalah meningkatnya konsentrasi karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer. Peningkatan karbon dioksida di bumi disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar, minyak, dan bahan sejenisnya. Energi yang diserap ke bumi kemudian dipantulkan lagi dalam bentuk radiasi ultramerah. Akan tetapi, sebagian besar zat ultramerah yang dipantulkan oleh permukaan bumi tertahan oleh awan dan juga
tertahan oleh zat-zat yang terkandung karbon dioksida, kemudian kembali lagi ke permukaan bumi. Sebenarnya efek rumah kaca sangat diperlukan oleh bumi dengan syarat keadaan normal dan stabil. Karena dengan adanya efek rumah kaca ini, suhu di permukaan bumi menjadi lebih stabil. Dan dengannya adanya fenomena ini menjadikan suhu siang dan malam di bumi tidak jauh berbeda. Selanjutnya, mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Mekanisme terjadinya efek rumah kaca adalah sebagai berikut. Cahaya matahari merambat melalui ruang hampa udara bersama dengan radiasi matahari. Kemudian radiasi akan terserap oleh lapisan atom. Namun cahaya matahari beserta energi panasnya menyentuh permukaan daratan menyebabkan pemantulan tidak merata. Kemudian saat menyentuh air, panas akan mudah terpantul kembali keluar angkasa dan 30% diantaranya terperangkap oleh gas-gas rumah kaca pada lapisan ozon. Adapun 70% lainnya berhasil keluar dari atmosfer dan kembali keluar angkasa. Kemudian dampak rumah kaca. Dampak rumah kaca di mana terjadi terperangkapnya panas dari matahari di dalam bumi yang disebabkan gas-gas rumah kaca. Efek rumah kaca memiliki dampak positif dan negatif tersendiri, yaitu dampak positif. Adanya gas rumah kaca ini memastikan bahwa bumi tetap dalam kondisi yang hangat. Tanpa adanya gas rumah kaca, maka panas dari matahari akan dengan mudah terpantul keluar angkasa tanpa adanya pengembalian panas ke bumi. Yang kedua, dampak negatif. Jika gas rumah kaca berada di atas kondisi normal, maka semakin banyak panas matahari yang tidak keluar dari dalam bumi dan keluar angkasa, yang mengakibatkan panas matahari, belum lagi oleh panas matahari yang terus-menerus, sehingga panas matahari di bumi akan semakin meningkat. Jadi, suhu bumi akan semakin panas. Nah, adapun usaha mengurangi efek rumah kaca yaitu yang pertama adalah hemat energi. Gunakan energi listrik dengan secukupnya. Yang kedua, beralih dari pupuk plastik ke pupuk organik. Untuk meningkatkan hasil pertanian, tidak harus menggunakan pupuk kimia. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Yang keempat, yaitu menggalakkan reboisasi. Yang keenam, yaitu membatasi penggunaan plastik. Nah, itulah tadi materi mengenai atmosfer yang saya bawakan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga menjadi acuan dalam pembelajaran teman-teman mengenai materi atmosfer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.